Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembahasan kita kali ini adalah hubungan antara hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Quran. Pada satu sisi, di dalam memahami isi kandungan hadis, salah satu standar ukuran dasarnya adalah tidak boleh bertentangan dengan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran. Sementara di sisi lain, dalam memahami ayat-ayat Al-Quran perlu keterangan dan penjelasan dari hadis. Jadi antara Al-Quran dengan hadis ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Inilah yang disebut dengan hubungan antara Al-Quran dengan hadis. Secara khusus pembahasan kita hari ini lebih kepada fungsi hadis terhadap Al-Quran. Jadi lebih banyak hadis yang akan memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Materi ini sebetulnya masih bagian tak terpisahkan dari pembahasan kita beberapa waktu yang lalu berkaitan dengan kedudukan hadis di dalam Islam. Karena dengan mengetahui mengenai fungsi hadis atau penjelasan hadis terhadap ayat-ayat Al-Quran, maka akan semakin tampak bahwa betapa pentingnya kedudukan hadis di dalam Islam. Jadi sekali lagi yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Dulu ketika kami kuliah kepada Bapak Profesor Dr. Sayyid Agil Hussein Al-Munawar, ada satu kalimat yang sering beliau sampaikan, bahwa Al-Quran lebih banyak membutuhkan hadis daripada hadis membutuhkan Al-Quran. Maksudnya, kenapa Al-Quran lebih banyak membutuhkan hadis? Karena banyak ayat Al-Quran yang tidak bisa jelas dengan baik dan benar kecuali ada penjelasan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang kita mau sampaikan pada kesempatan kali ini. Di dalam Al-Quran, ya pada surat An-Nahl ayat 44, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Lalu kemudian Allah menurunkan ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau diminta untuk menjelaskan ayat Al-Quran ini yang kemudian disampaikan kepada umatnya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Ya. Artinya kami telah menurunkan kepadamu Muhammad adzikra. Apa itu adzikra? Adzikra yang dimaksud itu adalah Al-Quran. Litubayyina linnasi, agar engkau Muhammad menjelaskan, menafsirkan Al-Quran ini yang kemudian engkau sampaikan kepada umatmu. Ya. Bagaimana penjelasan Rasulullah terhadap Al-Quran? Penjelasan Al-Quran terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik dalam bentuk ucapannya, ya, qauliyah, maupun dalam bentuk perbuatannya, bahkan juga dalam bentuk takrir. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah menyampaikan bahwa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau sunnah itu yang terdiri dari ucapan, perbuatan, dan takrir, termasuk ya
Kalau dalam makna hadis yang lebih umum, yaitu sifat-sifat dan akhlak beliau. Nah, jadi inilah tafsir Rasulullah terhadap ayat-ayat Al-Quran. Satu contoh misalnya, pada surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran." Sesungguhnya bilangan bulan ya di sisi Allah itu adalah 12. Maksudnya dalam setahun itu terdiri dari 12 bulan. Ya. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardi, yang Allah sudah tetapkan ya pada waktu diciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Ya. Ada di antara 12 bulan ini ya hurum, yaitu bulan yang haram atau bulan yang mulia. Dzalikad dinul qayyim. Itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu sendiri pada bulan-bulan itu. Pertanyaannya adalah 4 bulan yang disebutkan Allah dalam ayat ini bulan apa aja? Nah, jawaban dan penjelasan terhadap pertanyaan ini ada dalam hadis. Apa hadisnya? Imam Bukhari dan Imam Muslim bersumber dari Abi Bakrah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sanatu isna asyara syahran," bahwa dalam setahun itu terdiri dari 12 bulan. Arba'atun minha arba'atun hurum. Bahwa di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Salah satu mutawaliyat, ada 3 bulan berturut-turut. Apa itu? 1. Zulqa'dah. Yang kedua Zulhijjah. Dan yang ketiga adalah Muharram. Ini berturut-turut. Nah, nanti yang keempatnya adalah bulan Rajab. Inilah contoh konkret bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah penjelas mubayyin, ya, penafsir, mufassir terhadap ayat Al-Quran. Karena kalau tidak ada hadis ini, mana kita tahu 4 bulan apa aja, apakah Maulid, Ramadan, Syawal. Nah, tapi karena adanya penjelasan oleh hadis, maka udah jelas. Nah, inilah contoh bahwa salah satu fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai penafsir. Contoh yang kedua, ini ayat yang paling populer ya, karena ya hampir setiap saat kita baca, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah pada ayat yang terakhir kita baca, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbinglah, antarlah kami ke siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Nah, itu dijelaskan ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal mustaqim itu adalah jalan yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa yang pernah diberi nikmat oleh Allah? Pertanyaan ini dijawab oleh Allah dalam Al-Quran sendiri. Pada surat An-Nisa ayat 69. Qad an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Bahwa yang telah diberi nikmat oleh Allah itu adalah minan nabiyyina, ya, dari kalangan para nabi, as-siddiq, orang-orang jujur, siddiq, ya, wasyuhada'i, orang-orang mati syahid, dan as-salihina, dari orang-orang saleh. Nah, inilah contoh tafsir Al-Quran bil Quran, yaitu Al-Quran dijelaskan oleh ayat Al-Quran yang berada di tempat ayat dan surah yang lain. Ini yang disebut dengan Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'dan. Jadi sebagian ayat menjelaskan ayat yang lainnya. Nah, yang kedua, ini yang kita mau tambahkan penjelasannya, bahwa yaitu at-tafsir ya as-sunnah
tafsir Al-Quran bis sunnah, tafsir Al-Quran menggunakan hadis. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, waladhdallin, dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Nah, itu kan ada doanya. Kita minta itu siratal mustaqim, dan jangan, ya, bukan jalan dimurkai. Pertanyaan, siapa yang dimurkai? Dhalin, dan bukan juga jalannya orang-orang sesat. Siapa sesat? Pertanyaan ini, ya, jawaban dan penjelasannya ada dalam hadis. Ya, salah satu hadisnya adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, ini kitab Sunan At-Tirmidzi. Nah, Tirmidzi ini memberi penjelasan, ya, dalam hadis yang bersumber dari Adi ibn Hatim anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al yahud maghdub alaihim wan nasara ya dulalun. Jadi dulalun, ya, sangat sesat. Jadi yang dimaksud maghdub itu, yang dimurka itu adalah orang-orang Yahudi, dan yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Ya. Jadi dengan adanya hadis ini semakin jelas, ya, bahwa rupanya yang dimaksud maghdub itu, yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi. Rupanya yang sesat itu adalah orang-orang Nasrani. Ya, cuma begini, terkadang hadis Rasulullah itu hanya sebagai sebuah contoh saja. Artinya kalau kita menerjemahkan itu diantaranya, ya, masuk kategori dimurkai adalah orang-orang Yahudi. Jadi bukan cuma itu. Nah, ini penjelasan oleh Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi. Kenapa orang Yahudi itu dimurkai? Ya, salah satu keterangannya bahwa orang Yahudi ini adalah dalam sejarahnya itu mereka ini sebenarnya lebih dahulu mengetahui kebenaran akan kedatangan Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir. Jadi mereka ini sudah tahu, tetapi kemudian mereka pula yang mempelopori untuk menolak kebenaran itu. Maka itulah kemudian disebut maghdub, dimurkahi. Nah, jadi kalau ada kelompok punya sifat, punya karakter sama dengan orang-orang Yahudi, bahwa dia sebenarnya tahu, nah, tapi dia pula menolak kebenaran itu, maka itu termasuk maghdub, walaupun bukan orang Yahudi. Nah, begitu juga Nasrani. Nasrani itu artinya dhalin itu dhalla, bingung, ya, tidak tahu alamat. Coba lihat kalau ada orang cari rumah kawannya, rumah siapa, tapi tidak tahu di daerah mana, jalan apa, pasti dia bingung. Ya, jadi orang bingung itu tidak tahu, tidak bisa bedakan mana timur, mana barat, mana selatan. Pokoknya bingung deh, karena tidak tahu arah kemana yang akan dituju yang sebenarnya. Jadi ulama memberikan penjelasan bahwa dhalin, orang sesat itu adalah orang yang sebenarnya punya pengetahuan, bahkan pengetahuannya banyak, akan tetapi pengetahuannya itu tidak mampu mengantarkan dirinya kepada kebenaran. Nah, itu. Jadi hati-hati, bahwa biasanya orang yang sesat itu bukan orang bodoh, ya. Bahkan kadang-kadang orang yang sesat itu bisa jadi adalah orang yang pintar, orang yang punya retorika yang sangat tinggi, tapi ilmu yang dimiliki bukan mengantarkan dirinya pada kebenaran, tapi terkadang justru dimanfaatkan untuk mengelabui orang. Nah, ini kan berbahaya. Ini namanya sesat. Jadi hati-hati, ya. Sekali lagi, inilah penjelasan. Jadi kalau ada orang yang punya ilmu sangat banyak dan segala macam, tapi justru ilmunya itu membuat dia semakin bingung, semakin bimbang, dan tidak mampu mengantarkan dirinya kepada kebenaran yang membuat hatinya lebih nyaman, lebih damai dan tenang, maka itu pun masuk kategori dhalin, walaupun bukan orang Nasrani. Nah, itu. Jadi hadis ini sebagai contoh saja, ya, di antaranya. Nah, jadi inilah gambaran sekedar contoh bahwa keberadaan hadis terhadap Al-Quran itu tidak bisa dipisahkan. Itulah sebabnya para ulama ketika merumuskan kaidah, salah satu di antara syarat mutlak yang harus dimiliki oleh orang yang akan menafsirkan Al-Quran harus mengerti hadis dan mengerti ilmu hadis.
Ya, karena itu tadi ya berbahaya kalau hanya tahu mau menafsirkan Al-Quran, apalagi cuma mengandalkan terjemahan, tapi tidak punya basic, tidak punya dasar, tidak punya basis untuk kemampuan dalam mengenal hadis dan ilmu hadis, maka itu tidak diperkenalkan. Ya, itu penjelasan para ulama. Jadi sekali lagi inilah sekedar gambaran singkat bahwa fungsi hadis terhadap Al-Quran salah satunya adalah sebagai bayanut tafsir. Nah nanti periode berikutnya, episode berikutnya maksudnya, kita akan menjelaskan tentang bayanut tafsir terhadap Al-Quran ini ada beberapa macam bentuknya. Ya, ada namanya bayanut tafsil, penjelasan Al-Quran secara rinci. Yang kedua bayanut takyid, ya, penjelasan Al-Quran tetapi kemudian hanya secara pembatasan, ya. Lalu yang ketiga ada namanya bayanut takhsis, ya, yaitu penjelasan Al-Quran tapi bersifat pengecualian, ya, atau mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum. Bahkan nanti setelah itu kita akan menjelaskan lebih jauh bahwa selain bayanut tafsir nanti ada namanya bayanut takkid, ya, nanti ada bayanut tasyri'. Insyaallah kita akan jelaskan pada episode berikutnya secara rinci. Demikian, terima kasih dan mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.